Nah, di sini nih konsep adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Nah, 10 konsep dasar itu disingkat menjadi jaket polo keke diminte Agni. Lagi, jaket polo keke diminte Agni. Jadi supaya mudah untuk dihafal. Di sini sudah ada keterangannya. Jarak, ket itu keterjangkauan, pola, lokasi, keke itu keterkaitan keruangan, diferensiasi area, morfologi, interaksi dan interdependensi, aglomerasi, dan itu nilai kegunaan. Nah, di sini jarak itu dibagi menjadi 2, mutlak dan relatif. Sedangkan lokasi dibagi menjadi 2, yaitu absolut dan relatif. Selanjutnya konsep yang pertama, Nah, jarak ini berkaitan dengan berapa lama waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda. Lalu berapa kilometer jarak dari sekolah Anda ke rumah? Nah, di sini definisi jarak yaitu ruang yang terdapat di antara 2 objek. Jarak tadi dibagi menjadi 2 kan? Jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak yaitu jarak yang berkaitan dengan satuan meter, sedangkan relatif ini berkaitan dengan satuan waktu dan biaya. Dapat kita lihat contoh pertanyaan di atas. Yang di atas ini berkaitan dengan waktu dan biaya, berarti termasuk ke jarak ya relatif. Sedangkan yang kedua, berapa kilometer? Nah, di sini ada satuan panjang, kilometer. Berarti yang pertanyaan kedua ini berkaitan dengan jarak mutlak. Selanjutnya ada keterjangkauan. Nah, pertanyaan yang biasanya terdapat di keterjangkauan adalah bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Keterjangkauan adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. Jadi bagaimana cara menjangkau? Bagaimana cara menjangkau ke rumah Anda? Dengan cara apa? Menggunakan kereta api, menggunakan bus, atau menggunakan sepeda atau berjalan kaki dapat dijangkau ke wilayah tersebut. Intinya, keterjangkauan adalah cara mencapai suatu atau cara menjangkau suatu tempat, cara menjangkaunya. Yang ketiga adalah konsep pola. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Pertanyaan yang berkaitan pada gambar adalah apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Pola pemukiman itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah memanjang, mengelompok, dan menyebar. Berdasarkan pada gambar di sini, pola pemukiman penduduk di sini adalah memanjang. Kenapa memanjang? Karena mengikuti arus jalan. Apabila di sini ada sungai, maka dapat dikatakan juga memanjang. Karena pola memanjang itu biasanya mengikuti arus jalan, sungai, pantai, itu memanjang. Selanjutnya, yang keempat adalah lokasi. Pertanyaan yang paling sederhana mengenai konsep lokasi adalah di mana tempat tinggal Anda? Atau di mana kamu tinggal? Itu kan berkaitan dengan lokasi. Lokasi adalah konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Nah, lokasi dibagi 2, absolut dan relatif. Absolut itu berdasarkan dengan letak astronomis. Letak astronomis adalah letak yang berkaitan dengan garis lintang dan garis bujur, sedangkan relatif itu berkaitan dengan keadaan lingkungannya. Selanjutnya adalah konsep yang kelima, keterkaitan keruangan. Di sini, keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Itu maksudnya dapat dilihat di gambar. Gambar yang pertama itu adalah daerah hulu. Yang di bawah sini adalah daerah hilir. Hulu itu di atas dan hilir itu di daerah bawah. Jadi, daerah hulu ini banyak pohon, tapi ditebang, menyebabkan daerah hilir ini kebanjiran. Yang daerah hilir ini tidak ngapa-ngapain sih daerah hulu ini, tapi karena daerah hulu ditebang, jadi mempengaruhi daerah hilir. Jadi menerima dampaknya gitu. Tidak saling, ibaratnya yang atas ini mempengaruhi yang bawah, bukan berarti yang bawah juga harus mempengaruhi yang atas. Selanjutnya,
Konsep yang keenam adalah diferensiasi area. Different itu artinya perbedaan. Diferensiasi area adalah karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contoh pada gambar, di sini ada dua orang dengan menggendong dua ikan. Penduduk di daerah sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Iyalah, di dekat pantai sebagai nelayan. Tapi kalau penduduk yang di daerah pegunungan, itu bukan berarti berprofesi sebagai nelayan. Mungkin saja atau bahkan penduduk di sekitar pegunungan itu berprofesi sebagai petani, bisa sebagai berkebun, pokoknya yang berkaitan dengan morfologi atau memanfaatkan bentuk muka bumi yang ada di sekitarnya. Konsep yang ketujuh adalah morfologi. Morfologi adalah bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Jadi kata kuncinya adalah bentuk muka bumi. Pertanyaan yang paling mendasar mengenai morfologi adalah apakah terdapat pegunungan di wilayah sekitar tempat tinggal Anda? Ya tergantung, kalau rumahnya di gambar sini ada pegunungan kan, kelihatan ini. Tapi kalau di daerah yang gambar yang nomor 2, itu apakah ada gunung? Kalau di sini hanya terlihat sawah. Lalu gambar yang nomor 3 ini berkaitan dengan daerah yang dekat dengan pantai. Jadi setiap bentuk muka bumi ini memiliki bentuknya masing-masing. Kata kunci morfologi adalah bentuk muka bumi. Selanjutnya, konsep yang ke-8 adalah interaksi dan interdependensi. Nah, berbeda dengan keterkaitan keruangan tadi yang hanya sepihak, tapi kalau interaksi dan interdependensi ini saling memiliki interaksi atau saling ketergantungan satu sama lain. Contoh, interaksi antara desa dan kota. Ini gambar wilayah perdesaan dan ini daerah perkotaan. Contoh lain, ibaratnya di desa itu menghasilkan sayur-sayuran, lalu dibawa ke kota sebagai konsumsi penduduk yang ada di kota. Sedangkan di kota itu ibaratnya menghasilkan produk-produk berbasis industrial. Ada motor, ada handphone, itu dibawa ke desa. Jadi mereka saling keterkaitan satu sama lain, memiliki hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Selanjutnya, konsep yang ke-9 adalah aglomerasi. Pertanyaan yang paling sederhana adalah di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda? Nah, kalau kalian memperhatikan daerah wilayah kalian, itu pasti pusat kegiatan bisnis pemerintahan itu mengelompok. Atau contoh lain, kalian bisa melihat di pasar, itu ada, kalau orang jualan baju semua, toko bangunan semua. Kalau ada yang jual sayuran semua. Jadi pengelompokan itu. Atau di daerah Jakarta atau Bekasi, itu juga kan ada pengelompokan. Ada yang industri sepatu, ada yang baju, dan lain sebagainya. Jadi kata kunci aglomerasi adalah pengelompokan. Konsep yang terakhir atau yang ke-10 adalah nilai guna. Dapat kita lihat di gambar, penduduk yang beragama Buddha, Candi Borobudur ini digunakan sebagai tempat beribadah. Namun, bagi umat yang selain agama Buddha, ini digunakan sebagai objek wisata. Jadi, memiliki perbedaan kegunaan berdasarkan dengan fungsinya. Demikianlah 10 konsep dasar yang sudah saya jelaskan.